Oke, kita sambil lanjut ya. Oh, ada beberapa. Ya, yuk kita lanjut ya Pak. Jadi tadi kita udah bahas beberapa saham di sektor kesehatan, farmasi ya. Jadi tadi ada saham PH, bukan PAHE ya, PH ya. Terus kemudian ada saham KLBF. KLBF ini lagi koreksi buat jangka pendeknya gitu. Terus kemudian ada saham KF dan juga saham INAF, saya review lagi. Kalau KF dan INAF itu akan berpotensi untuk menyusul PEHA tadi, Papros ya. Jadi mulai bisa akan ada breakout gitu. Kalau saya lihat supply demand-nya polanya masih oke. Jadi masih banyak untuk akumulasinya masih rapi polanya gitu. Oke. Kalau Pak Bayu sendiri gimana Pak ngelihatnya sekarang Pak? Baik, jadi tadi ya, Bu Ellen, memang kalau kami sendiri melihatnya momen pandemi saat ini sangat cocok berinvestasi di tempat-tempat yang tadi Bu Ellen sebutkan ya. Jadi ada KLBF, KF, INAF ya, saham-saham konsumer seperti Unilever, Indofood dan sebagainya. Ini memang menjadi pilihan yang cukup bijak ya di saat memang market lagi sangat volatile seperti saat ini. Nah, namun kalau kondisi market nanti sudah cukup membaik atau recovery, maka teman-teman nanti bisa diversifikasi saham-sahamnya itu di saham-saham yang misalnya growth stock ya. Karena pemerintah tidak akan tinggal diam nih Bu Ellen. Kita pasti optimis dan mendukung istilahnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Setelah pandemi ini pasti pemerintah akan melanjutkan nih perkembangan pertumbuhan ekonominya ya. Jadi akan ada pembangunan lagi. Jadi saham-saham misalnya seperti construction ya, properti, mungkin pada saat nanti sudah recovery ekonomi kita akan cukup bagus juga kita diversifikasi ke sektor seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih kalau untuk yang jangka panjang dari saham-saham yang tadi itu cuman suka KLB Pharma sih sebenarnya ya. Jadi kalau Papros terus kemudian KF Inaf itu saya pilih lebih ke arah tradingnya aja gitu. Jadi arahnya untuk trading jangka pendek aja gitu. Terus kemudian apa namanya? Kalau untuk saat ini, untuk short term-nya itu gimana? Yang menarik nih ya, yang menarik kemarin itu saham-saham sektor mining, TINS, terus Antam, kemudian banyak saham mining kemarin, terus termasuk pegas juga minyak dan gas itu udah mulai mengalami sebuah technical rebound, reversal. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah cycle, baik itu cycle besar ataupun cycle kecil, kalau saya perhatikan, biasanya itu apa namanya the end of kenaikan ya, kenaikan itu diakhiri dengan naiknya saham-saham dari sektor mining. Seperti contohnya tahun 2007 waktu itu juga sektor mining dan gas biasanya kayak gitu. Terus kemudian ini yang terakhir juga saya melihat big money itu udah ngumpulin saham dari Maret akhir itu blue chip dulu, kemudian second liner macam-macam udah. Yang terakhir yang belum jalan ini memang mining, dan yang terakhir ini mining kemarin jalan untuk short term-nya. Jadi kalau saya bisa bilang sih teman-teman be very careful. Siapa yang tadi nonton seminar online-nya ya teman-teman ya. Jadi di seminar online tadi saya ada kasih lihat tuh perbandingan 2018-2019. Mungkin nanti saya bisa bahas juga ya. 2018-2019 ini uh, 2008 dan 2020 ini perbandingannya kayak gimana. Nah, jadi kalau kesimpulannya sih sekarang memasuki semester kedua ini kita harus ekstra hati-hati. Jadi ini kemarin yang jatuh kemarin pertama tuh belum berakhir. Nah, nanti saya akan bahas itu deh. Jadi ini ada yang bilang nih, ada banyak yang merasa the worst untuk market sudah berlalu dan sudah mulai masuk fase recovery. Selain dari alasan data 2008, apakah ada data yang lain yang merasa market masih akan koreksi dalam, sebenarnya bukan merasa sih, melihat. Kalau merasa tuh dirasa-rasa pakai perasaan. Yeah. Tapi kalau kita lihat data, nanti saya bisa kasih lihat, mungkin nanti sambil setelah bahas KCI ya Pak ya, saya bisa kasih lihat nih data pertumbuhan ekonomi RI dan sebagainya. Itu ya datanya ya itu bukan cuma karena 2008 gitu. 2008 kan kita belajar tentang bagaimana pola saham.
dari bulan ke bulan itu aja. Sedangkan kalau yang di depan mata ya ini data yang terlihat di sini gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang beberapa hal tentang makroekonomi, Pak, mungkin Pak Bayu bisa ceritain dikit nih apa itu KCI gitu. Dan Baik, kenapa harus ikut gitu. baik. Ini tadi karena ngulang ya, jadi lupa ngepin lagi nih Bu. Saya pin dulu ya. Oke. 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 Nah, Sambil saya ini jelasin jadi dikit, kita sambil ngepin. teman-teman sekalian, jadi link yang kami pin ini adalah link pendaftaran untuk mengikuti kelas calon investor ya atau KCI yang nanti insya Allah akan diadakan ya kerjasama oleh dengan Alan May, kemudian juga dengan Indo Premier Sekuritas ya. Jadi narasumbernya nanti selain ada Bu Ellen, nanti ada saya juga dan ada teman-teman dari IPOT ya Indo Premier Sekuritas. Nah, jadi tujuan adanya KCI ini adalah untuk memulai berinvestasi di saham ya, di pasar modal. Karena banyak nih Bu yang kalau di kantor kami itu kan banyak yang sering datang ya, yang nanya-nanya kayak gini. Saya pengen mulai berinvestasi saham, caranya gimana ya? Kalau caranya Betul, sih betul. gampang, tinggal datang ke AB, ngisi form, selesai. Tapi permasalahan berikutnya adalah kita mau ngapain nih, what's next? Gitu ya. Betul. Setelah ada akun, mau ngapain? Nah, jadi akan lebih bijak kalau kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan setelah kita buka account. Nah, di Betul, KCI betul. nanti kita akan di training ya, kira-kira gambaran seperti apa sih yang akan kita lakukan Oh, setelah punya account saham. Karena betul. ini ada quote di belakang saya, Bolen, quotes-nya yang Warren Buffett ya. Jadi Hmm. quotes-nya itu the best investment you can make is an investment in yourself ya. The more you learn, the more you'll earn. Jadi investasi Hmm. terbaik sebenarnya ya, yakni investasi di diri kita sendiri dulu ya, Bu Ellen ya. Nah, kata beliau ini Warren Buffett ya, ya, putus-putus. Putus-putus lagi. Iya, oke, go ahead, Pak. Tadi agak putus-putus. Oke, go ahead. Oh, baik, baik. Jadi yang bilang ini adalah investor long term nomor satu lah saat ini di dunia ya. Beliau ini bilang Hmm. semakin banyak kita belajar, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan earning ya, pendapatan capital gain kah atau dividen kah yang ada di pasar modal. Jadi Oke. istilahnya Bu Ellen, kalau misalnya takut nih, saya takut nih, misalnya kan banyak nih orang yang takut-takut investasi saham gitu ya, Hmm. takut karena resikonya katanya tinggi, high risk, high return. Nah, sebenarnya resiko itu bisa diminimalisir ya. Caranya Hmm. meminimalisir adalah dengan mengupgrade skill dan ilmu kita. Benar Jadi banget. kalau ilmu semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak luas wawasan kita nih seperti Bu Ellen ya, maka deg-degannya akan semakin nurun. Kalau Benar denyut banget. Benar jantung, banget. ya kalau denyut jantungnya tadinya lihat apa tuh grafik saham, wah deg-deg gitu ya. Tapi setelah kita banyak belajar, apalagi setelah ikut KCI, nanti melihat naik turunnya harga saham itu udah biasa, ya, Pak, itu udah minta sesuatu hal tolong, yang sorry. lumrah. Itu mungkin bisa di scroll down dulu, komennya di pin dulu kali ya, Pak. Ya kan ke jalan-jalan terus nih, dorong-dorong terus nih. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, Ya, jadi gini nih, teman-teman semua, KCI ini khusus buat pemula. Cuman buat teman-teman yang nggak pemula pun, itu tetap masukin data di situ juga nggak apa-apa. Karena nanti akan dapat kelas seminar online hari Sabtu bersama saya, itu gratis juga. Nah, yang hari Sabtu ini bisa buat pemula, intermediate, dan advance. Ya, lebih dalam materinya, lebih lebih ini basically untuk member saya, jadi memang lebih dalam, materinya lebih praktis, lebih dalam gitu. Nah, sedangkan untuk yang KCI ini nanti memang dipersiapkan untuk pembukaan account, diajarin cara memulainya, ada Pak Bayu, ada saya, dan ada juga teman kita dari AB. Ya, kalau di Bengkulu kebetulan dengan Indo Premier, di tempat lain nanti beda-beda. Nah, teman-teman kalau dari kota yang lain, dari selain Bengkulu, mau ikut KCI, mau ikut seminar online, bisa nggak? Bisa, URL-nya sama di situ. Nanti tinggal milih kota aja. Kalau nggak ada kotanya ya pilih aja lah yang paling deket gitu. oke. Anyway, Atau kita pilih yang juga sesuai konten jadwal ya. gimana Pak? Pilih sesuai atau pilih sesuai jadwal yang Anda bisa gitu ya. Kan tiap Benar kota ini banget. beda-beda ya, Bu ya. Benar sekali, Oke, dan benar. ini apakah gratis nanti boleh untuk ikut ini?
Gratis, semua gratis Oke, ya. semua Dan jangan gratis lupa ya. kita ada giveaway ya sampai akhir nanti. Mm-mm. Pak, Oke. ini bicara tentang makroekonomi nih Pak ya. Oke, Pak, dari Pak Bayu ya. Pak Bayu tadi kan kita mau bahas tentang makroekonomi. Apa itu Pak yang Pak Bayu mau bahas nih Pak? Oke, wah ini kayaknya makroekonomi jam setengah 2 siang kayaknya bikin ngantuk kali ya. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, eh, saya rasa belakangan ini kan banyak banget yang ngebisikin saya seperti ini, Bolan. Hmm. Wah ini kayaknya pasar modal bakalan crash nih, bakalan lebih parah dari tahun 2008 katanya gitu ya. Atau lebih parah dari tahun 98 yang kejadian lokal gitu ya. Oke, banyak juga yang istilahnya panic selling, tiba-tiba ngelepas semua portofolionya lalu dipindahin ke dalam bentuk yang lain karena tadi takut takut karena istilahnya lebih parah dibanding tahun 2008 katanya gitu ya. Namun Hmm. saya ingin sedikit mereview ya bahwa teman-teman sekalian, kita kondisi ekonomi kita dibanding negara-negara yang lain ini masih sangat kuat loh ya. Hmm. Kita terbukti ya, walaupun memang kemarin Bank Indonesia mengatakan tahun ini GDP kita akan di bawah 2,6% ya. Namun kita lihat di negara-negara lain malah ada yang sampai minus ya. Kita lihat China Betul. kemarin sampai minus 6 sekian persen ya. Indonesia masih istilahnya masih cukup kuat karena yang menopang kita bukan hanya dari sektor-sektor perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek, namun juga ada UMKM yang sekitar 90% ini serapan tenaga kerjanya sangat luas. Kemudian juga emiten-emiten kita itu juga sangat istilahnya sangat bagus ya fundamentalnya. Let's see seperti saham-saham konsumer kita yang sebenarnya kalau kita lihat dari fundamentalnya, teman-teman kalau nggak percaya Hmm. nanti bisa buka di aplikasi tradingnya ya, buka saham-saham yang di LQ45 aja dulu deh, nggak usah yang lain dulu, di LQ45 dulu kita buka, teman-teman bisa lihat di situ rasio keuangannya, profitabilitas perusahaan-perusahaannya. Kira-kira ada nggak yang langsung nyungsep gara-gara corona ini? Tidak ada teman-teman ya, belum ada ya. Nah ini tidak ada yang sampai tiba-tiba minusnya bisa bikin mau pilot, itu belum ada ya, karena sektor konsumer kita masih sangat bagus. Nah kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan seperti perbankan ya, seperti juga di industri yang lain itu labanya stabil ya, relatif, walaupun dia tidak tidak istilahnya tidak nambah-nambah terus Hmm. setiap tahun, tapi positif secara stabil. Dan ini kita bisa Hmm. lihat yang paling bagusnya lagi bulan PBV-nya ya, PBV-nya dan PER-nya ini, waduh, saya kalau lihat ini ngiler banget. Kalau lihat saham-saham kita itu PBV-nya udah cantik banget lah, istilahnya under value dan profitabilitasnya tinggi. Jadi ini menurut saya kapan lagi coba gitu ya? Kalau bukan tahun ini kita masuk, and then when, kapan gitu ya? Karena kalau kita baru mulai nanti setelah ekonomi kita udah bangkit, udah telat, lu kemana aja gitu katanya ya. Nah, jadi Benar banget itu. mm-mm. Jadi ini menurut saya Benar. saatnya teman-teman mereview kembali portofolionya ya. Perlu bijak juga nih bulan yang mana Anda simpan jangka panjang untuk invest, yang mana Anda simpan bukan disimpan ya, Anda tradingkan secara jangka pendek seperti itu. Oke, coba nih ya, Bapak. Baik. Saya mau share sesuatu nih. Ini yang tadi saya share di seminar online tadi pagi nih. Oke, saya mau share ini. Nah, ini adalah, semoga kelihatan ya, tren pertumbuhan ekonomi RI. Oke, gini aja deh. Ini presentasi saya tadi pagi nih. Nah, ini kalau dari beberapa data yang saya kumpulin, ya, ini kondisi perekonomian ini memang KIK apa namanya indeks keyakinan konsumen sendiri ini masih turun. Terus kemudian untuk tren pertumbuhan ekonomi RI ini untuk GDP-nya saat ini, sebentar saya mute dulu nih, WhatsApp-nya bunyi terus ini. Iya, ya. Terus ini jadi tren pertumbuhan ekonomi RI saat ini kalau teman-teman lihat ya, ini dibandingin kuartal sebelumnya kan turun dari 4,9 jadi 2,9. Nah, ini kalau Anda lihat
dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Ini lebih dalam jatuh lagi. Cuman ya kalau saya lihat ini terjadinya untuk tahun 2020 aja. Dan pandemi corona ini nanti untuk laporan keuangan itu nanti bakalan lebih terlihat tuh di semester kedua gitu. Jadi semester kedua tuh akan lebih kelihatan ya dampaknya di laporan keuangan. Nah ini Indonesian Manufacturing PMI-nya ini juga April, Anda lihat ini anjlok banget, Mei juga. Dan biasanya tuh kalau masuk masa Ramadan, Lebaran itu biasanya bakalan naik banget, tapi inflasi ya, tapi kali ini enggak gitu. Teman-teman, ini materi seminar online saya tadi. Kalau teman-teman mau ikut seminar online, gampang banget. Dan juga KCI, langsung aja daftar di elandesme.com/idx Bengkulu. Itu gratis semua edukasinya. Oke, nah terus kemudian nih teman-teman ya. Ini data yang saya dapat dari ft.com. Saya harus kasih tahu kreditnya nih, ntar dimarahin FT saya. Ya, jadi ft.com ya, ini sumbernya dari IMF, ini dari tahun 2019 warna biru tua, kemudian ini keseluruhan dunia ya, ini 2020 minus, terus kemudian growth forecast GDP dunia ini 2021 udah naik lagi melebihi 2019. Nah, perhatikan untuk negara berkembang, ini justru malah kondisinya lebih baik daripada negara maju. Negara maju ini minusnya banyak banget. Kalau negara berkembang seperti contohnya India dan juga Indonesia ini dikit dan nanti bisa baliknya cepat. Kenapa? Satu, kekuatan Indonesia tuh Indonesia punya jumlah penduduk banyak dan tingkat konsumernya tinggi sekali, tingkat konsumsinya tinggi banget. Ini perhatikan. Kita mau lihat antara Amerika dan China. Nah, sama-sama kena corona, ini Amerika kelihatan nggak prepared banget nih. Ini dia minus sampai segini. Ini China dia cuman ini pertumbuhannya proyeksinya untuk 2020 ini masih positif tapi sedikit dan dia yang pulih paling cepat nih ya. Dan ini Anda bisa lihat 2021 ini proyeksi dari IMF ini China paling paling gila banget lah istilahnya pertumbuhannya. Terus kemudian yang kedua siapa? Surprisingly bukan Amerika tapi India gitu. Terus kemudian yang berikutnya baru Amerika dan menyusul Jerman. Nah, Indonesia sendiri gimana? Indonesia kebetulan nggak ada di chart ini, tapi saya akan kasih lihat data dari sumber yang lainnya. Ini sumber dari Asian Development Bank, Asian Development Outlook untuk Indonesia GDP forecast-nya tahun 2020 memang 2,5 rendah ya. Nah, tapi untuk 2021 ini udah mulai naik. Jadi tadi ada yang nanya tuh, kok bisa ngomong nanti semester kedua masih waspada turun? Apakah karena 2008 aja atau perasaan? Bukan perasaan, ini data yang ngomong gitu. Jadi COVID di Indonesia ini baru bulan Maret kemarin ya, terjadi bulan Maret kemarin sampai nanti perkiraan bulan Juni itu baru akan dibuka ya. Ini di sini juga ada nih. Ini pemulihan ekonomi secara bertahap ya di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini rencana dari pemerintah ini Juli baru benar-benar dibuka gitu. Jadi memang mungkin nanti dampaknya di laporan keuangan lebih terlihat pada laporan keuangan kuartal 2. Sedangkan untuk sektor consumer goods sendiri itu masih bertahan seperti tadi kata Pak Bayu. Yang sangat terdampak saat ini adalah sektor pariwisata dan juga penerbangan. Tapi penerbangan kemarin naik tinggi tuh, ntar kita bahas ya nanti ya. Oke, Pak Bayu, mungkin bisa diceritain lagi nih Pak, nanti di KCI itu belajarnya gimana sih Pak? Tiga pembicara ini nanti rundown-nya apa aja? Mungkin dari Bapak itu akan belajar apa aja gitu. Oke, baik. Jadi materi-materi yang tadi sempat kita singgung itu ini sebenarnya materi yang sangat singkat yang akan nanti kita bahas lebih banyak lagi pada saat di KCI ya. Nanti kemudian pembicaranya itu yang pertama dari bursa ya, dari saya sendiri itu akan membahas tentang bagaimana sih pasar modal Indonesia secara overview-nya ya, lembaga-lembaga apa aja yang ada di dalam, kemudian keamanannya seperti apa peran dan fungsi bursa seperti apa gitu ya. Nanti juga mekanisme dasarnya juga akan kita sampaikan seperti apa bertransaksi di pasar modal Indonesia. Tentu ada juga nanti sedikit update ya, market update mengenai capital market kita. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya, kita bahas sekitar kurang lebih 1,5 jam ya Bu Ellen ya. Jadi 30 menit dari saya ya, dari Bursa Efek Indonesia, kemudian akan dilanjutkan 30 menit dari
Premier Sekuritas dari IPOT ya. IPOT sendiri nanti akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tata cara ini ya, membuka rekening saham, kemudian cara menggunakan aplikasi tradingnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak usah khawatir, misal saya nggak tahu nih cara pakai aplikasi AB-nya seperti apa, nanti akan diajarkan di KCI ya. Dan nanti di sesi yang terakhir dan yang tidak ini ya, yang tidak kalah menariknya tentu saja dan yang ditunggu-tunggu ya, nanti ada Bu Ellen ya, ada Bu Ellen di sesi yang ketiga akan membahas tentang tips dan trik untuk investor pemula. Jadi ada panduan untuk investor pemula. Jadi jangan khawatir nih, nanti pembicaranya lengkap. Kalau saya rasa paketnya lengkap nih Bu Ellen. Ada dari SRO, ada dari AB-nya, ada dari praktisinya gitu ya. Jadi lengkap. Jadi teman-teman istilahnya ikut KC itu apalagi gratis loh teman-teman. Ini gratis, dibimbing dari nol, dari awal banget. Tiba-tiba setelah ikut KCI sudah tahu mau ngapain ya. Jadi sudah ada gambaran dari praktisi, sudah ada informasi dari SRO-nya, pakai aplikasinya juga sudah bisa. Jadi tinggal istilahnya udah disuapin nih, tinggal kita nanti praktek aja seperti itu. Poninya ada yang turun, ya ampun, komennya tuh ada yang kemana-mana gitu. Oke, nanti di KCI saya akan jelasin tentang cara beli jual saham untuk pemula, untuk strategi ya, basic banget untuk pemula. Dan dari AB nanti juga akan ajarin tentang cara pembukaan rekening saham gitu. Oke, Pak, tuh ada yang nyapa tuh, Pak. Cantik, Pak. Oh Yang iya, menang. Bu Mona, apa kabar Bu? Ini Bu Mona dari Universitas Maranatha, dulu mitra kami. Nah saya sebelum di Bengkulu ada di Bandung saya tugasnya Bu. Oh, Bareng luar sama biasa. Bu Mona ya. Nah, Nanti ini Bu yang Mona nanya. boleh ya, boleh invite ya Bu mahasiswanya buat ikut KCI nanti bareng saya sama Bu El. GIAA. Ada yang nanya Garuda nih. Nih. Aku kasih lihat ya, Garuda. Seru ya. Ini GIAA nih. Ya, kebetulan aku belum kumpulin tadi data fundamental, belum bisa kasih lihat. Cuma secara teknikal nih ya, kalau fundamental sih teman-teman bisa tahu ya, Garuda tuh termasuk salah satu yang sangat tertekan sekali ya di masa pandemi corona saat ini. Cuman kalau Anda lihat nih ya, kemarin naik kenceng banget, bahkan naiknya 19%. Ya, naiknya 19% ini. Ini gimana nih, cocok nggak nih buat dipilih, dibeli, buat investasi. Nah, nanti di KCI itu saya akan jelasin, trading dan investasi itu beda banget gitu. Ya, jadi kalau yang namanya investasi jangka panjang, saya eh, melihat bisnis model, manajemen, profitability, dan valuasi. Dan sangat strict sekali. Nah, kebetulan kalau Garuda ini, saya lebih pilih dia untuk trading aja dulu gitu. Casino. Ya jadi untuk trading aja dulu. Sebenarnya kenapa sih dia naik? Orang tuh punya selera beda-beda. Ya jadi kalau saya melihat tetap ada lah investor yang nyentrik ya, melihat wah saya carinya pokoknya perusahaan yang lagi hancur dulu, ntar saya beli barangkali ntar balik gitu. Saya bukan hancur, maksudnya lagi kena dampak negatif gitu. Padahal kalau saya nggak suka, saya carinya perusahaan yang benar-benar defensif untuk long term investing. Nah ini sih cocok buat trading aja. Nanti upside-nya bisa sampai sekitar 300 sampai 322. Apakah saya trading ini? Kebetulan kemarin naiknya cepat banget dan saya udah telat. Kalau untuk kondisi market yang kayak gini, saya lebih pilih untuk buy on weakness aja dulu gitu. Jadi ya itu tadi. Nanti kalau untuk saham-saham consumer good-nya saya mau kasih lihat lagi datanya nanti ya. Oke. Nah, ada yang nanya nih, seminar tadi pagi online itu ada rekamannya nggak? Ada direkam, tapi di platform khusus member di EM Trade gitu. Jadi buat teman-teman yang mau dapat EM Trade gratis ya, ini ikutin terus supaya nanti bisa jawab pertanyaan. Cuma 3 pertanyaan, 3 yang beruntung untuk EM Trade dan yang lainnya nanti dapat hadiah dari Pak Bayu ya, gitu. Dan pemenangnya nanti jangan lupa DM gitu, DM saya gitu. Oke, untuk saham yang lain saya bahas nanti ya. Gantian Pak Bayu nih. Oh ini ada yang ini Bu dari M Afdal 24 main-main ke Bengkulu Bu. Oke, siap. Abis Ini corona. habis corona ya kalau kita invite Abis nanti ya Bu corona ya. nanti Kita kan ini semua KP seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai oke. Merauke. Ya. Oke, kita saya Baik. bahas cepin, Pak. Ntar saya bahas.
Baik. Gimana Pak? Nah, ini juga teman-teman sekalian, kita lihat ya bahwa Indonesia kita secara long term ya, kita lihat dari data, ini mungkin akan saya tampilkan dari data eh, sebentar, eh, ini ya Bloomberg ya. Jadi Bloomberg ini kemarin punya data bahwa di seluruh dunia ya, baik ini dia. Nah, ini per Maret bulan lalu, baik, per Maret bulan lalu ya, kita lihat dari data Bloomberg, ternyata kalau kita lihat dari long term atau 10 tahunan nih, Indonesia ini atau Bursa Efek Indonesia itu berada di urutan ke-7 sebagai bursa efek yang paling menguntungkan atau returnnya paling tinggi secara long term 10 tahun. Ini yang pertama ada di US Nasdaq, S&P, Dow Jones, ya, Norway, Rusia, Jepang, baru Bursa Efek Indonesia atau IDX. Ini bahwa teman-teman sekalian menunjukkan bursa kita masih sangat istilahnya sangat ciamik ya, sangat cantik. Karena investor asing pun masih banyak yang berinvestasi di lokal kita. Jadi kalau investor asing aja masih banyak yang berinvestasi ke Indonesia, apalagi kita nih orang lokal. Jadi jangan mau kalah gitu ya. Ini saatnya kita berinvestasi, bukan saatnya kita malah menjauhi pasar modal di bulan ya. Dari data Bloomberg aja secara long term sangat bagus. Nah juga kita sudah beberapa kali market kita recovery-nya sangat bagus ya, tahun 2008 ke 2009 kan nyungsepnya dalam tapi naiknya 2009 malah terbang tinggi, lebih jauh lagi tingginya. Oke, Baik. oke, oke. Menarik nih. Ini banyak banget yang nanyain saham banking ya, nggak bosan ya. Setiap hari saya bahas banking loh. Oke, saya akan ulang lagi kalau memang nggak bosan. Jadi, memang pilihan saya saat ini dua, satu banking, satunya consumer good. Nah, untuk BCA dan BNI ini termasuk dua yang BCA, BRI, BMRI, dan BBNI ini termasuk pilihan. Nah, ini saya mau kasih lihat juga. Ini lengkap banget tadi di seminar online pagi ini. Kebetulan saya masih pegang datanya. Oke, BCA ini udah turun 23%. Ini data BCA fundamentalnya. Saya mau kasih lihat untuk valuasinya. BRI, BCA tuh yang paling cepat pulihnya. Properti saya nggak interested loh, sorry ya. Jadi properti saya belum interested sekarang ini. Jadi ini BRI, saya ulang-ulang karena bagus gitu. Dia discounted 15,3 jadi 9,2. Ini diskon valuasinya 39% gitu. Terus kemudian Mandiri ini saat ini discounted 19,3 jadi 7,06 aja PER-nya ini murah banget nih. Terus kemudian rokok ntar saya bahas rokok. Kemudian 2017 13,4 ini si Bank BNI BBNI jadi 4,57. Cara hitung harga wajar saham tuh ntar saya ajarin di seminar online hari Sabtu besok. Langsung aja ikut ellendesme.com/idx Bengkulu, masuk di situ ntar bisa daftar KCI langsung seminar online sama ya bisa dapat itu. Nah, ini diskon valuasinya BBNI gede banget 66%. Terus kemudian apa namanya harganya juga dia dia paling paling ini paling murah mah BRI ya harganya. Nah terus kemudian ini ada perusahaan ini Unilever, valuasinya agak mahal tapi memang dia premium, tapi udah discounted banget juga ya dari tahun 2017 nih turun 32%. Terus ntar saya jawab pertanyaan Pak Hari ya. Terus kemudian ini perhatikan, ini Telkom, dia valuasinya juga udah discounted banget. Ini Indofood, ini diskon valuasinya 29% juga. Dan perhatikan EPS-nya dia. EPS-nya dia meskipun dia perusahaan gede masih bisa growing nih earning per share-nya. Terus kemudian kalau Indofood dia punya ROE-nya gede nih. Memang dia punya agak mahal, valuasinya agak mahal, ya, agak mahal, tapi dia punya ROE lumayan oke. Kok bisa diskon valuasi kan nanti labanya juga turun karena krisis. Makanya saya pilih sektor-sektor yang ini diskon sektor consumer good. Jadi dia tidak terlalu turun untuk Sido sendiri dan Mayora kemarin udah keluar tuh termasuk yang defensif gitu, ya. Nah, ini perhatikan ya di sini ini untuk HMSP
Ini juga perhatikan dia punya EPS ini growing banget, bagus banget nih. Termasuk yang dua yang termurah tuh HMSP dan juga GGRM gitu. GGRM. Kenapa ada perusahaan yang bagi dividen 100% dari laba bersih ya? Saya nggak tahu itu. Mungkin mereka benar-benar mau kasih ke investor, tapi sebenarnya perusahaan yang bagus itu nggak 100%. Ada beberapa perusahaan yang nggak 100% kasih dividen, malah nggak kasih dividen sama sekali, tapi duitnya dipakai untuk berkembang gitu. Nah, itu saya lebih suka sebenarnya. Itu sih. Kalau untuk Oke, ini properti, uh, ini yang dari gimana tadi Pak? ada banyak yang nanya soal ASI nih Bu dari tadi. Kayaknya ada 4 pertanyaan yang nanya ASI. Ya, ntar Nah, saya setelah jawab itu, ya. Ini ada yang nanya lagi kalau dari Jakarta apakah bisa mendaftar? Ya, jadi kalau dari kota lain langsung aja masuk ke URL itu, nanti di URL itu ada pilihan kotanya juga kok. Jadi kalau misalkan kamu bukan dari Bengkulu, langsung aja masuk ke situ dan pilih kota atau jadwal yang kamu bisa gitu. Ya, Jakarta ada, Bengkulu juga ada, di kota manapun ada. Anyway, selain dapat KCI, nanti juga bisa dapat seminar online saya setiap hari Sabtu. Oke, terus tadi ASII ya Pak ya. ASII ini juga bagus banget perusahaannya, fundamentalnya oke. Cuman satu yang saya kurang suka nih, bisnis modelnya si ASII ini bukan bisnis model ya. Dia tuh kan satu perusahaan ini punya banyak sekali anak usaha, dan anak usahanya dia tuh um, diversified banget gitu. Jadi salah satunya ada United Tractors, terus kemudian yang kedua ada Astra Agro Lestari, itu perusahaan yang sektor komoditas. Nah, kalau sektor komoditas ini satu sektor yang saya nggak bakalan mau buat investasi jangka panjang karena dia cyclical dan lebih cocok buat trading aja gitu. Itu sih. baik. Nah, tadi ada yang nanya dari Pak Hari ya. Saya Hmm, bingung tentang saham kita profit itu hasil beli dari orang lain ya. Oke, ya enggak gimana? gitu sih. Mungkin Bu Ellen Enggak gitu ya. ya. Ini, jadi ini adalah pasar ya, ini pasar. Pasar ini buat jual beli macam-macam. uh, jadi gini, ada orang yang beranggapan kalau misalkan saya untung, si itu rugi dong. Itu namanya zero sum game dong. Salah banget. Saya bisa untung dan dia juga bisa untung. Contoh, saya beli saham 500, saya jual 700. Tuh orang beli. Ternyata yang saya buang di pasar ini terbeli oleh siapa entah, di harga 700. Ya oke, saya beli 700. Kemudian harga saham masih naik tuh. Dia jual 800. Nah, saya untung, dia untung. Ketika dia jualan, dijual lagi sama orang, ternyata harganya masih naik. Jual 800, orang itu jual 850, masih untung. Nah, kemudian orang yang berikutnya jual lagi, ternyata yang beli berikutnya 850, jualan di bawah itu rugi 750. Nah, itu orang itu mengalami kerugian kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau zero sum game saya untung situ rugi, enggak gitu. Itu sih. Oke, baik. Mungkin tambahan ya, Bu Ellen ya. Jadi saham ini kan ada di dua pasar ya. Pasar perdana, yakni pada saat perusahaannya IPO atau go public. Nah, ketika perusahaan tersebut IPO atau menjual sahamnya ke publik untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia, nah ini dananya betul-betul masuk ke emiten tersebut. Ya, jadi dana yang Bapak Ibu investasikan beli sahamnya masuk ke perusahaan itu. Jadi istilahnya kayak urung-urungan modal ke perusahaan itu. Nah, kemudian setelah IPO ya, seperti contohnya BRI, BCA ini kan sudah lama IPO. Ketika kita beli sahamnya, ini istilahnya udah saham-saham second ya. Saham-saham second yang perputarannya itu antara saya dengan investor yang lain. Jadi sesama investor. Nah, kira-kira emitennya masih dapat dana nggak dari perputaran di pasar sekunder itu? Nah, ini udah. Dari saya ada 3 EF trade, Pak Bayu ada banyak hadiah juga. Oke, Pak, tadi agak ngeheng, Pak. Bisa diulang lagi, Pak? Oh iya, oke. Oh, Baik, jadi tadi ada di pasar perdana dan pasar sekunder ya Pak Hari tadi ya. Jadi kalau di pasar perdana, kalau Bapak beli saham yang IPO, ini dananya adalah masuk langsung ke emiten tersebut. Jadi investasi langsung ya. Jadi si emitennya dapat modal dari dana dari yang Bapak suntikan seperti itu. Nah, kalau sudah IPO, contoh seperti yang tadi Bu Ellen singgung, ada BCA, BRI, ini kan sudah lama IPO. Nah, kalau Bapak beli sahamnya tersebut, maka belinya dari investor yang lain.
Jadi jual belinya sesama investor karena saham tersebut Hmm. sudah saham second ya. Jadi istilahnya saham second, perputarannya sesama investor. Nah, si emitennya Hmm. sudah nggak dapat lagi modal secara langsung ya dari situ. Kecuali nanti emitennya menerbitkan istilahnya like issue lagi, menerbitkan saham baru. Nah, baru dananya itu antara Bapak dengan si emitennya seperti itu. Oke, Pak, ini ada yang nanyain, adain giveaway dong, padahal tadi kita ada kasih giveaway banyak ya, kita ulang lagi mungkin ya, mungkin baru bergabung. Nah, kalau dari Oke. saya, ini ada 3 IM-Trade gratis. IM-Trade itu apa? IM-Trade itu aplikasi yang saya buat, kinerjanya udah hampir 4 tahun, nanti Juli nanti 4 tahun itu, Anda bisa dapetin edukasi online IM-Trade, dan juga gratis saham ya, live trading journal, kita trading apa Anda bisa lihat dan bisa ikutin, itu uh, bisa dapat 1 bulan. Kalau 1 bulan tuh senilai 750.000 tuh buat 3 orang yang bisa ngejawab pertanyaan di akhir nanti, dan juga masih ada pertanyaan dari Pak Bayu juga. Kalau ini 3 ini dari saya buat seluruh Indonesia Raya boleh. Kalau dari Pak Bayu tadi untuk khusus Bengkulu ya Pak ya. Oke. Ya. Oke, tadi ada hadiah apa Pak dari Pak Bayu? Ya, jadi hadiahnya ini ya, ada souvenir menarik berupa goodie bag, nanti ada juga e-money, ada apa lagi ya, ada masker dari salah satu emiten. Jadi kita punya stok ya, masker salah satu emiten, dan itu akan kita bagikan sebagai souvenir nantinya. Nah, ini kan musim Hmm. pandemi banyak yang nyari nih gitu ya. Oke, tapi Oke. mohon maaf ya pemirsa sekalian karena memang kita dalam rangka WFH ya menghindari kirim mengirim barang dulu. Jadi kayaknya khusus untuk Bengkulu dulu ya ke souvenirnya yang tadi. Kan Kalau dari Bu Ellen keterbatasan itu ya. nasional ya tadi ya, Bu. Nah, boleh. Pak, mau sampai ke luar negeri juga boleh. Pak, ini tadi ada yang tanya nih ya, ada yang nanya. Saya ini dapatin keuntungan saham itu dari dividen atau dari kenaikan harga saham. Kalau saya sih jujur saya melihat kenaikan harga saham. Kalau dividen itu nggak terlalu besar ya. Jadi saya lihatnya kalau misalkan untuk jangka panjang, untuk investing dan juga trading itu selalu dari harga saham juga gitu. Jadi meskipun saya melihat fundamental, saya selalu melihat historical saham itu apakah dia punya historical yang bagus dalam peningkatan harga sahamnya. Salah satu perusahaan blue chip yang paling bagus tren peningkatan harga sahamnya paling cepat pulih itu adalah BCA gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cari perusahaan blue chip tapi naiknya lebih cepat ya, itu ya pilih BCA gitu. Basically biasanya saham second liner atau saham yang baru berkembang itu biasanya naiknya lebih cepat. Contohnya 2018 kemarin tuh ada saham INKP, Tekim, kemudian Cleo, Hoki, terus kalau 2019 kemarin ada KPAL, ada banyak saham-saham seperti itu. Tapi memang fundamentalnya kurang, ada yang oke, ada yang kurang oke, sehingga kita memilih menggunakan strategi super trader atau supply demand gitu. Mungkin kalau dilanjut pertanyaan lagi, saham second liner apa sih yang punya fundamental bagus? Saya jawab nanti gantian, please Bayu. Oke. Nah, ini menarik nih pertanyaannya Bu Ellen dari Pipit Rahayu gitu ya. Mbak Ellen dan Pak Bayu, apa pasar sudah mulai stabil atau kedepannya masih mungkin turun lagi seperti Maret kemarin? Apakah sudah saatnya beli? Oke, kalau mengenai ramal-meramal ini harus by data sebenarnya. Namun kalau misalnya ditanya saatnya beli atau enggak, yes, saatnya beli gitu ya. Karena tadi Bu Ellen sudah nyampein tadi beberapa saham yang direview oleh Bu Ellen itu ada saham-saham yang bagus dan terdiskon ya. Namun karena melihat market ini ke depannya kita ini ya nobody knows ya kapan corona ini bakalan selesai. Jadi bagusnya sih wait and see dulu. Jadi kalau mau masuk atau beli harus nyicil. Jadi kalau misal punya dana berlebih gitu ya, punya dana misalnya 1M, jangan langsung 1M dimasukin semua gitu. Ini beresiko ya. Jadi baiknya dicicil dikit demi dikit gitu ya sambil melihat perkembangan ekonomi kita yang membaik pasca corona nanti. Nah, kalaupun Oke. ingin trading ya itu boleh juga ya. Jadi kalau saham-saham yang bagus untuk dibeli untuk investasi, ini boleh juga buat ditradingkan. Tapi kalau saham yang ditradingkan belum tentu untuk diinvestasikan. Hmm, 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 hmm. Pak, ini tadi ada yang minta hadiah terus nih, Pak. Minta hadiah terus.
dari Bengkulu ke seluruh Indonesia. Sebenarnya nih ya Bapak Ibu ya, dengan masuk ke URL itu, ini udah bukan giveaway pilihan loh. Masuk ke URL itu Anda dapat 2 pelatihan gratis, dan pelatihan saya seminar online saham diskon Pagansa ini sebenarnya kalau daftar langsung ke website saya itu berbayar, dan bayarnya tuh buat didonasikan juga. Namun hari ini gratis karena saya kasih ke teman-teman di IDX semuanya ya. Anda bisa ikutin gratis ellendesmay.com/idx Bengkulu, itu dapat seminar online saya setiap hari Sabtu dan datanya sangat profound banget. Terus kemudian bisa ikut KCI juga di situ. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Saya mau ngebahas nih. Ada pertanyaan. Kalau misalkan Cute Boy 1989 yang portofolio merah, baiknya buka akun baru atau average down di akun yang merah itu. Ini pertanyaan jelas. Kalau hati Anda gembira, ria, tidak melihat yang merah-merah, berarti ya buka yang baru. Namun, kalau saya boleh saranin, buka yang baru itu bukan sekedar buka aja, tapi sebaiknya memang disertai dengan ilmu yang baru juga. Makanya ayo langsung aja masuk ke URL itu, karena kami berdua ini sangat-sangat komitmen sekali dalam memberikan edukasi ya, dan saya sangat cinta dengan dunia ini. Jadi dari tahun 2007 sampai sekarang tuh saya senang banget. Saya ngelihat kondisi market naik, oh ternyata kalau market naik cara beli sahamnya gini. Market lagi sideways, kayak tahun 2019 kemarin, naik turun, dan ditutup akhir tahun YTD itu pertumbuhan year to date-nya cuma 1,7 sekian persen IHSG. Tapi di tengah itu ada naik turun gitu. Oh, kalau kayak gitu caranya dapetin uang di saham gimana? Terus kemudian sekarang market jatuh dalam kayak gini. Nah, ini cara dapetin uangnya gimana gitu. Ntar saya bahas lagi ya, saya lanjutin lagi. Boleh ke Pak Bayu dulu. Baik. Ya, jadi untuk melihat saham sebenarnya tadi ada kita singgung analisa fundamental dan teknikal atau membaca grafik ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya sendiri sih dua-duanya kalau bisa kita pakai dua-duanya ya. Jadi yang diutamakan sebenarnya adalah fundamentalnya dulu. Jadi sebelum masuk ke teknikal, baiknya kita masuk ke fundamental dulu, mengecek GCG perusahaannya bagus atau enggak gitu ya, tata kelolanya bagus atau enggak. Karena kalau perusahaan ini tata kelolanya udah nggak bagus, nah ini mau grafiknya tinggi kayak mau gimana kayak ini agak riskan juga ya bagi pemula. Nah kemudian kalau fundamentalnya sudah bagus, nah baru kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya technical analysis, membaca grafik ya, yang nantinya bisa didapatkan juga di training-training yang diadakan oleh IDX ataupun nanti Bu Ellen juga ya ada webinar mengenai analisa tersebut. Nah, Oke. Ya. Go ahead Pak. Oke, baik. Jadi kalau saya suka menganalogikan Bu Ellen, fundamental dan teknikal ini seperti kita sedang nembak gebetan kita, gitu ya. Ini sedikit guyonan di siang hari ya. Jadi kalau fundamental ini ibaratnya seperti pertanyaan kayak gini, kok kamu milih si dia sih? Alasannya karena dia baik, dia ramah, dia cantik. Nah ini alasan analisa fundamental. Saya pilih dia karena bla 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 bla. Ini analisa fundamental. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kapan kamu mau nembak si dia? Jadi pacar kamu misalnya. Nah ini pertanyaannya sama dengan analisa teknikal. Kapan kamu mau beli, kapan kamu mau jual? Jadi when to buy pakai teknikal, what to buy ya usahakan lihat dulu fundamentalnya. Nih kalau guyonan saya kayak gitu nih Bu Ellen. Menarik banget ya. Jadi itu kalau saya bilang itu tips yang sangat bagus sekali dari Pak Bayu untuk long term investing. Jadi ketika kita long term investing, kita pakai analisis fundamental, dan jangan lupa technical itu sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Saya mau kasih lihat sesuatu. Ini adalah grafik dari saham. Kalau tadi kita bicara tentang FA-nya ya. FA-nya saham BBRI. Sekarang saya mau kasih lihat untuk teknikalnya dia. Nah, ini membantu sekali dalam menentukan timing beli dan jual. Ya, jadi ini grafik ini sejuta makna buat saya. Satu alasan kalau saya milih perusahaan buat long term investing itu selain fundamental, saya mau harganya dia juga historically oke. Itu menunjukkan bahwa investor besar itu punya minat terhadap saham ini, karena yang bisa menggerakkan saham naik turun tuh apa? Hanya demand. Tanpa demand tidak bisa dia naik. Kita perhatikan di sini.
Ini jarang sekali. Yang namanya BRI ini menyentuh level moving average 100 monthly. 100 monthly itu 100 bulan, which is 8 tahun. Jadi selama ini, nih ya, dari tahun 2014 sampai sekarang, ini belum pernah terjadi yang seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat, ini candle-nya yang tadinya jatuh gede, kemudian candle mengecil, ini tandanya dia udah mulai sentimen jualnya tuh udah mulai, kekuatan jual daya jualnya udah mulai mereda gitu. Jadi untuk jangka pendek paling enggak dia punya upside bisa sampai ke 3150 3200-an balik ke sini lagi dalam mungkin 1 sampai 2 bulan. Nah, apakah dia akan jatuh ke bawah lagi? Nobody knows. Yang jelas sekarang udah yang penting kita udah koleksi di sini. Kalau saya melihat sih IHSG apakah masih bisa turun lagi? Kalau saya lihat masih ada kemungkinan untuk turun melihat kondisi perekonomian yang menurut data, sorry, tadi ada data, hmm, nah ini dia, tren pertumbuhan ekonomi RI ini masih cenderung agak melemah gitu ya. Jadi nanti full recovery ini 2021, saya melihat nanti 2020 ini mungkin recovery di November Desember kali ya. Biasa kalau market lagi tren bearish itu dari 1929, apapun penyebabnya, 1929 dan terus ketika crash itu bottom di bulan Oktober, September Oktober gitu. Pak, ini udah hampir 1 jam, Pak. Nanti keburu dimatiin sama Instagram nih ya, karena timer saya ini 55 menit kalau nggak salah. Ini kita kasih hadiah yuk, Pak. Nanti pada kecewa lagi. Boleh, boleh, ya, boleh. Bapak Oke, yang dari kasih Bu pertanyaan. Ellen, Bu Ellen Bapak dulu. kasih pertanyaan. Baik. Boleh. Oke, Bapak dulu deh. Satu, Oh, saya pertanyaan dulu, pertama. saya dulu. Baik. Baik. Yang gampang aja, Pak ya. Oke. Oke, Pertanyaan dari live kita hari ini. oke, tadi kita sempat singgung KCI ya. Oke, kira-kira KCI ini yang diadakan dengan IDX Bengkulu diadakan tanggal berapa sih? Oke, tadi saya udah sempat bilang nih. KCI, Ada yang tahu Ellen ya? May, IDX Bengkulu tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Oke, ini langsung komen ya. Apa ya? Oke, lagi Ada ya. yang tahu nggak ya? 28 Mei, Nah, ini siapa tuh tadi? oh, Mayland ada May. Mailen.Nay. Oke, selamat ya. Benar jawaban Oh, Anda, DM 28 saya Mei. ya. DM saya ya, Oke. nanti takut ini ngehang pas mau selesai ya sudahlah. Terus pertanyaan kedua dari saya. Pertanyaan kedua, KCI singkatan apa ya? Nah, KCI KCI kelas singkatan calon apa ya? istri ya. Bukan, apa ya tadi ya? Itu dapat M-Trade gratis. KCI singkatan apa ya? 33 Mei. Ya Tuhan, masa ada 33 Mei? KCI singkatan apa? Udah ini yang 16 Mei, 33 Mei udah. Ya, Devagu dapat Oke, nih, Devagu. Devaku. Tolong DM saya ya, Ah, saya bisa lupa nih kalau nggak ini. Tadi Meilan, Mei, terus kemudian Devagu. Lihat satu pertanyaan lagi. Devaku. Apa lagi ya, Pak ya? Satu lagi, eh, siapa saja pemateri di KCI tanggal 28 Mei nanti? Nah, ini juga udah disinggung tadi. Kelas calon investor udah kelas calon Oke. investor, kelas calon istri lagi, kelas calon investor udah. Pematerinya Oke. siapa yang ngajar siapa? Pematerinya Sebutin dua siapa aja aja? deh, kalau nggak tahu tiga sebutin dua aja pematerinya. Oke, Jojo underscore Nathan, Jojo underscore Nathan dapat ya. Nah ini kalau dari saya nih udah dapat nih dapat 3 M-Trade gratis 1 bulan. Silahkan tulis nama, email, dan nomor WhatsApp Anda di DM saya ya, 3 nama ini. Yang enggak selain 3 nama ini jangan ini ya, jangan nulis ntar ketahuan juga. Oke, Oke. karena ini rekamannya kita simpan ya. Oke, dari pertanyaan saya nih. Oke, nama apa topik yang kita bahas hari ini yang tadi kira-kira apa nih? Nah, Ini ada hadiah di dari Pak selebaran. Bayu ya. Oke, selebarannya ada tadi di posting ya. Ini kalau bukan dari Bengkulu terus gimana Pak? Yang jawab. Oke, tadi yang 3 orang tadi, Bu Ellen, kalau misalnya ada yang berdomisili di Bengkulu itu double, nanti kita kasihkan juga ya door prize dari kami. Oke. Oke. Jadi
Teman-teman ini aja deh, langsung aja masuk ke IDX ellendesme.com/IDX Bengkulu. THR tuh wilerin.ig, saya nggak THR. tahu dari mana. Oke, ini Wilerin.ig, THR DM ke tahan saat IDX Bengkulu pandemi. ya. DM Wilerin.ig, jangan DM 2020. saya, DM-nya ke IDX Bengkulu, yang kasih hadiah dari IDX Bengkulu. Terus lagi Oke, Pak. mungkin Bu Ellen, ini karena waktunya saya khawatirnya diputus sama IG, dua lagi itu untuk Anda nanti pendaftar KCI ya. Jadi dua Oke, orang pendaftar, dapat pertama ya. KCI yang berdomisili di Bengkulu ya. Oke, oke. Oke, Ya udah gitu aja baik. teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita kita akan jelasin lagi di seminar online hari Sabtu besok. Daftarnya di ellendesme.com/idx Bengkulu. Itu buat non pemula, pemula, intermediate, advance bisa. Sedangkan kalau untuk pemula di URL yang sama langsung aja daftar di KCI kelas calon investor untuk buka akun saham. Terima kasih Pak Bayu, saya sudah diundang Sama-sama dengan Bu baik. Ellen ya. Selamat Terima kasih melanjutkan Bu Ellen. puasa. Selamat berbuka untuk nanti sore. Sampai ketemu tanggal Salam 28 Rofik. Mei nanti Bu Ellen. Ya. Ya. Salam Rofik, Terima Pak. kasih. Terima kasih ya Sobat Edis Oke. Bengkulu. Demikian live IG kami bersama Ellen May. Saputra bersama Ellen May. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.